Hampir 8 tahun kami berpacaran, sejak SMA. Akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Lalu setahun kemudian kami dikaruniai seorang putri. Nggak lama setelah ulang tahunnya yang pertama, kami pun pindah ke kota Sydney. Nah, di situ mulanya kami tuh nggak pernah berpikir bahwa bahtera rumah tangga kami bisa mengalami masalah yang begitu hebat. Begitu banyak tekanan berat yang terjadi dalam kehidupan kami, akhirnya kami sering sekali bertengkar secara hebat. Dan akhirnya setelah kurang lebih 7 tahun kami menikah, bahtera rumah tangga kami pun hancur. Kami akhirnya berpisah sebagai suami istri, memilih jalan kami masing-masing, dan tanpa ada komunikasi selama 6 tahun kurang lebih. Selama 6 tahun itu, saya tinggal di Sydney dan Yuyun tinggal di Indonesia bersama putri pertama kami. Sebagai pria, saya coba mencari damai sejahtera ke sana ke sini, namun saya tidak pernah mendapatkannya. Pada satu titik, Tuhan menegur saya. Belahan saya mulai menemukan damai dan mulai mencoba bangkit dari hidup ini. Akhirnya, saya memutuskan kembali kepada Yuyun dan saat ini saya bersama Yuyun berjemaat di Bethany Family Sydney di Powerhouse. Selama 6 tahun itu, saya tuh menyaksikan betapa menderitanya putri kami. Dia tuh sangat mengharapkan supaya saya kembali sama bapaknya. Putri kami sering banget berdoa kepada Tuhan supaya maminya bisa kembali sama papinya. Begitupun setiap kali saya berdoa, dalam doa saya itu saya merasa kuat sekali Tuhan berbicara kepada saya bahwa saya tuh harus kembali bersama dengan sastra. Cuma saya merasa nggak mungkin gitu. Mungkin saya mengeraskan hati saya dan merasa kayak nggak mungkin untuk saya kembali dengan sastra. Kayaknya itu benar-benar suatu hal yang mustahil. Rasanya tuh kayak masih benci dan nggak mungkin deh untuk kembali gitu sama dia. Jadi tentunya kalau bukan karena kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengampuni saya, mengasihi saya tahu rasanya mustahil kalau kami bisa seperti ini sekarang. Kita bisa kembali bersama-sama, saling mengasihi, mengampuni, dan melupakan semua rasa kebencian yang pernah ada di antara kami. Jadi akhirnya kami pun bisa bertemu, berbicara, dan saling memaafkan. Ada damai dari Tuhan pada saat pertama kali kita bertemu, itu ada damai rasanya dari Tuhan. Dan saya tahu bahwa doa dari putri kami pun sudah dijawab oleh Tuhan. Tanggal 5 Februari 2017, saya ingat Pak Agus Gunawan memberkati pernikahan kami. Kami sedang kembali menata hidup kami sebagai satu keluarga yang Tuhan Yesus pimpin dan berkati. Tepatnya 1 tahun kemudian di tahun 2018, Tuhan mengaruniakan kami putri yang cantik hadir di tengah keluarga kecil ini. Ini sebagai bukti bahwa cinta kami telah dipulihkan dan kami menyaksikan betapa pernikahan yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dari semua yang sudah kami alami dalam pernikahan kami ini, kami cuma bisa berkata, kalau bukan karena kasih dan pengampunan dari Tuhan, maka kami nggak mungkin bisa bersatu kembali. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Dan kami juga belajar dari semua yang sudah terjadi ini, kami belajar tentang indahnya sebuah pengampunan. Kami juga belajar kalau dalam hidup ini kita cuma mengandalkan emosi dan juga selalu mengeraskan hati terhadap suara Tuhan, maka sebenarnya kita itu sedang menuju kepada lubang kehancuran dan mungkin kita tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kami juga belajar bahwa betapapun hancurnya yang kita alami, yang kita miliki, tapi Tuhan selalu sanggup untuk memulihkan segala sesuatu
bahkan Dia dapat menjadikan segala sesuatu lebih indah. Kami berharap kisah kesaksian kami dapat menguatkan jemaat yang juga sedang melewati hal yang serupa dengan kami. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan, dan pengampunannya mampukan kita untuk memaafkan tanpa batas. Dan sebagai penutup, kami ingin membacakan sebuah bagian Alkitab yang ditulis dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada Jemaat Korintus. 1 Korintus 13, 4-5.